Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Budianti, NIM 1803111000012 dari Ekonomi Sumber Daya Alam kelas B. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah? Indonesia terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di subsektor migas, cadangan minyak. Indonesia yang tercatat saat ini 3,8 miliar barel. Lalu dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Dalam subsektor energi baru terbarukan, Indonesia memiliki potensi panas bumi 11 gigawatt, angin 60,6 gigawatt, bioenergi 32,6 gigawatt, air dan mikrohidro 94,3 gigawatt, surya 207,8 gigawatt, dan laut 17,9 gigawatt. Total Indonesia memiliki 442 gigawatt potensi energi baru terbarukan dan baru di utilitas sebesar 2,1% atau 9 gigawatt. Di subsektor minerba, cadangan batu bara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar ton, sementara cadangan komoditas tembakau sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah ini sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan produksi tambang per tahun 17 juta ton. Umur cadangannya yaitu 184 tahun. Selanjutnya untuk logam besi cadangan sebanyak 3 miliar ton dengan produksi biji besi dan pasir besi 3,9 juta ton per tahun dan konsentrat besi 3,1 juta ton. Umur cadangan yaitu 769 tahun. Kemudian yaitu bauksit cadangan 2,4 miliar ton dengan umur cadangan 422 tahun. Emas cadangannya yaitu 1132 dengan umur cadangan 28 tahun, sementara perak cadangan yaitu 171,499 ton dengan umur cadangan 1143 tahun, serta timah cadangannya yaitu 1,5 juta ton, umur cadangannya 21 tahun. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana sikap kalian terhadap depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Perilaku yang dapat kita lakukan untuk mengurangi depresi dan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, yang pertama, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perilaku hemat dan efisien ini sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara pengelolaan baru yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan listrik seperti mematikan alat elektronik bila tidak dipakai dan mencabut colokan bila tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan transportasi umum. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terkait eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran? Menurut saya, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk pembangunan ekonomi seharusnya tidak boleh dilakukan.
Jika pembangunan nasional dan daerah melaksanakan pola pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs dengan menerapkan prinsip sinergis secara konsisten, yaitu menjaga dan mewujudkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian alam dan lingkungan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan itu sama pentingnya dan harus dijalankan secara sinergis dan seimbang, sehingga tidak ada yang mesti kalah atau menang. Untuk itu, RPJMN perlu dilengkapi dengan suatu policy framework yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan dicapai dengan memperhitungkan dengan benar dan seksama daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, terutama melalui pencegahan deforestasi dan upaya reforestasi hutan, agar kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan hutan dan lingkungan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang kalian ketahui terkait konservasi? Menurut jurnal yang saya baca yang berjudul Konservasi Nilai dan Warisan Budaya, konservasi memiliki arti pelestarian atau melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Tujuan konservasi yaitu mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Yang kedua yaitu melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Konservasi salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Sekian video saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.